suara Bu Endah? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Ya, kita mulai ya. Hari ini kalian sibuk apa ya? Sampai sore, mulai pagi? Atau enggak? Cuman di sore aja. Gimana? Iya, Bu. Dari pagi sampai sekarang. Loh, ini kan hari apa ya? Oh, ini Rabu ya? Oh iya, yang agak senggang mungkin Selasa ya. Ini masih banyak yang belum ini ya join ya. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah belajar Naive Bayes ya. Bagaimana? Sudah dicoba untuk mengklasifikasi data uji yang kemarin saya berikan atau saya tugaskan dan saya sampaikan secara lisan kemarin ya, kalau nggak salah ya. Sudah diuji atau diklasifikasi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ada masalah? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kemarin itu rumusnya benar pakai ada minnya ya, Bu? Ada minusnya ya, Bu? Coba kita lihat lagi ya. Jadi untuk Naive Bayes sendiri itu metode yang sudah umum ya digunakan ya. Jadi kalian bisa nggak cuma Naive Bayes ya. Jadi banyak sekali metode-metode di AI yang sudah ada softwarenya ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan software jadi atau software yang mengandung atau sudah dibangun fungsi-fungsi dari metode AI ya, atau yang biasa kita sebut sebagai framework begitu ya. Tetapi meskipun kalian menggunakan software yang jadi, begitu tinggal menyiapkan sejumlah data latih, kemudian inputnya apa, begitu yang dikendaki outputnya apa, tetapi kalian harus tetap memahami ya konsepnya bagaimana, metode tersebut bekerja berdasarkan apa, begitu ya, prosesnya seperti apa. Oke, ini yang kemarin ya, Naive Bayes ya. Yang ditanyakan itu untuk data numerik atau apa? Yang numerik, Bu. Yang numerik. Yang numerik itu kemarin kalian sudah mengecek itu benar apa salah perhitungan yang ada di slide ini ya? Iya, Bu. Nah, Jadi ini kemarin saya cek itu hasil yang ada di slide kemarin itu tanpa minus, Bu, di rumusnya. oh begitu. Coba dilihat lagi ya. Ini ya. Yang mana yang tanpa minus? Belum Ini kan tampak, Bu. oh belum ya, sebentar. Slide-nya belum tampak, Bu. Iya, sebentar. Yang ini. Yang ini bagaimana? Ini sudah dicek belum? Ketemu nggak hasilnya 0,0104 begitu? Sudah dicek belum ya? Iya, Bu. Itu jadi hasilnya 0,0104 itu jika di pangkatnya itu nggak ada minusnya, Bu. Jadi langsung E pangkat begitu. Iya, Bu. Kalau ini minus berarti kan seper ya begitu ya. Oke, iya. Ini juga sama juga. Iya, Jadi Bu. ini E pangkat dikali begitu ya. Berarti bukan dibagi berarti ya. Kalau E pangkat minus itu kan berarti dibagi begitu ya. Berarti ini dikali ya. E Iya, pangkat Bu. sekian begitu ya. Semuanya begitu? Sudah dicoba? Halo? Sudah dicoba apa belum ya? Kalau nanti ada yang belum nyoba dicoba dulu ya semuanya ya. Ya, mungkin ada kekeliruan ya di ini apa mungkin nanti saya coba lihat lagi ya untuk distribusi Gaussiannya ya. Ada minusnya apa tidak ya? Ini ya. Siapa tadi yang mencoba? Halo? Iya, Bu. Siapa?
Nama Eh, kamu siapa? Alfi, bukan? Ahmad Taufik, Bu. Ahmad Taufik. Oke. Yang lain sudah mencoba belum? Untuk angka-angka ini ya, 44,275 ini yang standar deviasi ya. Kemudian yang variansnya, kemudian ini yang rata-rata ya, 38,55 itu ya, rata-rata. Iya, rata-ratanya. Itu sudah benar semua ya. Sudah kalian coba ya, cari itu ya. Rata-ratanya untuk yang mamalia, reptil ini tidak ada masalah. Sampai di sini yang numeriknya. Halo? Oh iya, Bu. Ini tidak ada masalah ini sama. Mungkin digit terakhir berbeda ya, tidak masalah ya. Bagaimana? Ingat saya udah sama, Bu. Sama ya, oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya, jadi cukup mudah ya untuk knife base ya. Banyak juga kakak tingkat kalian yang menggunakan knife base. Ya sudah banyak yang menggunakan. Harapan saya ya kalau memang eh, mau cepet ya bisa tinggal mengganti data. Kan kemarin juga Bu Enda tunjukkan beberapa artikel dari penelitian saya dan mahasiswa yang sudah publish ya, yang menggunakan knife base juga. Saya rasa untuk knife base itu mudah. Jadi biasanya kalau knife base saya minta mahasiswa membangun sendiri gitu ya programnya ya. Jadi saya beri tambahan pekerjaan yaitu membuat sebuah aplikasi Android begitu ya biasanya ya. Oke, kita lanjutkan. Materi saya, ini ya, sekarang saya ingin melanjutkan untuk metode klasifikasi yang lain yang berbasis learning juga ya, yaitu KNN dan Decision Tree. Jadi kalau kemarin Knife Base itu adalah salah satu metode learning ya yang bisa digunakan untuk klasifikasi ya. Klasifikasi itu apa sih sebenarnya? Klasifikasi itu kan ada di intronya Knife Base ya. Mungkin kalian sudah baca apa klasifikasi itu. Sebuah aktivitas tentunya ya. Aktivitas apa? Melakukan klasifikasi itu berarti sebuah aktivitas apa? Pengelompokan, Bu. Ya, aktivitas hampir ya. Aktivitas menilai dan memasukkan ke kelas tertentu begitu ya. Ya, jadi memberi kelas atau memasukkan ke dalam sebuah kelas tertentu kan begitu. Dinilai dulu ini masuk kelas mana kan begitu ya. Itu adalah klasifikasi. Terkadang kalian mungkin pernah baca ya beberapa artikel ya antara perbedaan antara klasifikasi dengan deteksi begitu ya. Bisa jadi sama, bisa berbeda kok bisa begitu ya. Jadi sebenarnya deteksi itu adalah klasifikasi juga. Cuman kalau di deteksi itu lebih ini ya apa lebih luas begitu ya. Jadi dia tidak hanya menilai dan memasukkan ke dalam kelas tertentu begitu, tetapi juga menunjukkan lokasi objek yang dimaksud begitu. Jadi itu biasanya digunakan untuk misalkan objeknya adalah sebuah citra. Di dalam citra itu ada objek apa? Misalkan ada objek nodul kanker atau mungkin ada objek ya misalkan kalau di TB tentu saja objek yang kaitannya dengan medis ya begitu ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya memberi atau menempatkan sebuah objek tersebut di kelas mana begitu ya. Tapi juga digunakan untuk menentukan lokasi itu kalau deteksi. Tetapi kalau memang objek penelitiannya itu ini ya apa sudah terisolasi dari
objek yang lain begitu ya, itu berarti ya tidak perlu ditentukan lokasi ya, tidak perlu ditentukan lokasi. Mungkin akan lebih jelasnya kalau nanti kita belajar di kuliah pengolahan citra biomedis ya. Oke. Kita lanjutkan ke metode klasifikasi yang lain begitu ya, berbasis learning juga, yaitu metode KNN dan decision tree. Jadi saya sampaikan kembali bahwa kalian jangan khawatir dengan ini ya, tuntutan membuat program. Jadi tidak sampai ke sana begitu ya. Artinya kalian boleh menggunakan software jadi itu tadi yang Bu Enda sampaikan sebagai istilah framework itu tadi ya. Yang penting adalah kalian memahami bagaimana konsep dan mekanisme dari metode yang kalian gunakan begitu. Bisa menjelaskan begitu. Bagaimana prinsip daripada naive Bayes sedemikian sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasi begitu, itu yang perlu kalian pertanggungjawabkan sebenarnya ya. Tidak hanya naive Bayes, termasuk metode yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu KNN dan decision tree. Oke, saya mulai dari yang pertama yaitu KNN, K-nearest neighbor. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau dari namanya ya begitu ya, tetangga terdekat begitu ya. Jadi tetangga terdekat, K-nya itu apa itu ya, nanti akan kita bahas begitu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan pertama untuk algoritma daripada KNN ini adalah bahwa algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan begitu ya, kemiripan objek. Kalau kedekatan itu kan ya mungkin kurang pas ya begitu ya, mungkin kurang pas begitu ya, lebih tepatnya kemiripan begitu ya. Kalau kedekatan jarak ya boleh begitu, tapi apa yang dimaksud dengan jarak begitu ya. Jadi secara umum kita bisa mengatakan algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan. Kemiripan apa? Kemiripan ciri, kemiripan sifat begitu ya. Kemiripan karakteristik objek begitu. Jadi yang memiliki sifat ciri karakter yang sama atau mirip ya, nggak bisa dikatakan sama ya. Mirip itu nanti akan ditempatkan atau diklasifikasi dalam satu kelas yang sama begitu. Begitu berbeda akan ditempatkan atau dilabeli, diklasifikasi di kelas yang berbeda, yang lain gitu maksudnya. Seperti itu algoritma dari KNN, prinsip dasarnya ya, seperti itu. Kemudian secara matematis ya, kemiripan itu dinyatakan sebagai sebuah variabel atau parameter jarak begitu ya, secara matematika ya. Jadi objek yang memiliki karakteristik atau fitur begitu ya, atau ciri tertentu gitu ya. Jadi setiap objek yang memiliki fitur atau ciri tertentu itu dinyatakan sebagai sebuah vektor begitu ya. Jadi satu objek itu disebut sebagai sebuah vektor. Vektor dengan sejumlah ciri atau sejumlah fitur begitu. Misalkan saya memiliki sebuah objek, satu objek begitu ya, yang memiliki fitur. Kalau kemarin itu waktu di naive Bayes, per objeknya memiliki berapa fitur? Apa saja kemarin fiturnya? Lupa saya. Apa melahirkan iya atau tidak, melahirkan, kemudian apa? Kulit ya? Kulit. Penutup Apa lagi? tubuh, Bu. Sama penutup tubuh sama apa lagi? berat. Sama berat. Hanya tiga saja. Iya, tiga. Iya. Jadi kalau dikaitkan dengan KNN ini berarti objek tersebut adalah sebuah vektor dengan 3 elemen begitu. Jadi bisa kita nyatakan sebagai atau secara matematika ya. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Jadi pembuatan simbol atau mungkin istilah-istilah
dari sebuah data yang kita gunakan begitu ya, itu menyesuaikan dengan metode yang kita gunakan ya. Jadi kalau di KNN berarti objeknya itu adalah sebuah vektor begitu ya. Misalkan vektornya itu misalkan ya sembarang ya, sebentar. Nah, itu misalkan vektor misalkan objek 1 berarti V1 begitu. V1 itu kita bisa nyatakan sebagai 3 ya kemarin ya. X, Y, Z begitu. Ini data pertama atau objek pertama. Jadi yang dimaksud Bu Ena adalah objek sini adalah data begitu. Jadi kalau di KNN objeknya dinyatakan sebagai sebuah vektor begitu. Tentu saja kalau ada objek kedua, maksudnya adalah data kedua begitu ya. Jadi ini ada V2, tentunya ada misalkan ini simbolnya ya. Ini berarti X2, Y2, Z2 begitu ya. Kemudian ini X1, Y1, Z1 lah seperti itu. Nah, di sini berarti saya memiliki ini ya apa? 2 objek begitu ya. Oke, di sini saya memiliki 2 objek. Nah, untuk menentukan kemiripan antara 2 objek tersebut gitu ya. Jadi objek V1 dengan objek V2 untuk menentukan seberapa mirip begitu ya, atau mungkin seberapa tidak mirip begitu, menggunakan parameter yang secara matematis disebut sebagai jarak begitu. Jarak antara 2 vektor kan begitu kalau di aljabar. Oh, kalian nggak ada kuliah aljabar ya, kuliah matematika teknik ya. Jarak antara 2 buah vektor biasanya dinyatakan dengan jarak apa istilahnya? Jarak antara 2 buah vektor. Jarak apa? Ingat nggak di matematika teknik? Jarak Euclidean ya? Ya enggak? Euclidean distance ya. Jarak Euclidean kan begitu ya. Untuk menentukan jarak antara 2 buah vektor kita bisa menggunakan rumus jarak Euclidean. Rumusnya jarak Euclidean itu bagaimana ya? Jadi misalkan jaraknya itu saya tulis sebagai D begitu. Maka saya misalkan punya 2 buah vektor ini, artinya saya punya 2 data dengan 3 ciri atau 3 parameter begitu ya, boleh juga dikatakan seperti itu. Maka jarak antara 2 data ini bisa kita tuliskan seperti apa menggunakan cara Euclidean. D sama dengan apa? Akar. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Akar dari X2 dikurang X1 kuadrat. X1 kuadrat, nah, ditambah Y2 min Y1 dikurangi kuadrat. Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Min Z1 kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi sederhana saja. Nah, ukuran kemiripan antara 2 buah objek itu tidak hanya bisa kita gunakan Euclidean distance ya. Jadi banyak sekali ukuran kemiripan. Ada Manhattan distance, jadi macam-macam gitu. Nah, kalau kalian mau mencoba begitu ya berbagai macam ukuran kemiripan sebenarnya dia lebih kuat di mana begitu ya, itu bisa. Bu Enda tidak bisa menyampaikan mana sih Bu yang paling bagus begitu. Ya itu tergantung dari objeknya. Kadang cocok-cocokan gitu loh ya. Kalau gampangan ini ya, cocok-cocokan. Ini lebih cocok yang mana begitu. Tapi biasanya kalau untuk yang GNN itu saya sering menggunakan Euclidean distance ya, karena lebih di jurnal-jurnal maupun di beberapa sumber referensi itu mengatakan bahwa Euclidean distance cukup handal, cukup bagus begitu ya dalam merepresentasikan
ini ya kemiripan atau mungkin di sini secara matematika adalah jarak antara dua buah vektor begitu. Jadi kalau kalian mau mencoba untuk rumus jarak yang lain, saya rasa juga tidak terlalu signifikan ya. Itu semua nanti tergantung juga dengan data latih yang kalian miliki. Apakah data latih yang kalian miliki atau data yang kalian setting sebagai data latih itu memiliki pola yang secara umum itu merepresentasikan populasinya apa tidak begitu. Tapi kalau tidak ya kemungkinan kinerja daripada KNN itu sendiri ya kurang bagus begitu ya. Artinya perlu dilakukan cross validasi begitu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ke sini ya. Kalau ini secara grafis ya untuk metode KNN itu sendiri. Metode KNN itu mengandung sebuah variabel atau nilai K begitu ya. Nilai K-nya itu maksudnya apa? Kalau Niels-Nickborn kan tetangga terdekat begitu. K-nya itu apa? K-nya itu adalah banyaknya tetangga terdekat yang nantinya akan dicari berapakah nilai K yang optimal begitu. Sedemikian sehingga akurasi dari data yang diujikan itu seoptimal mungkin begitu loh, setinggi-tingginya. Itu yang nanti akan kita cari nilai K-nya. Apa kalian pernah belajar KNN di kuliah lain atau mungkin di program-program yang lain begitu atau baru kali ini? Saya tahu kalian masih bingung. Kalau masih kalau nanti contoh baru mungkin agak ini ya. Agak paham begitu ya. Ya nanti kita ulang lagi aja konsepnya. Benda mencoba untuk pelan-pelan begitu. Karena begini loh ya. Mahasiswa itu seringkali paham secara teknis ya. Tetapi diminta menjelaskan konsepnya itu kurang pas begitu ya. Jadi kalau diminta menjelaskan terutama kepada dosen-dosen atau mungkin penguji ya, kalian kan tentu ujian ya, ujian tugas akhir ya, penguji yang di luar bidang. Nah, bagaimana dengan penguji yang di luar bidang, menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana begitu ya, yang lugas, yang tidaklah berdasarkan rumus atau simbol matematika begitu. Itu yang mungkin agak sulit begitu ya. Untuk menjelaskan itu kita bisa, tapi menjelaskan itu juga sulit begitu, atau butuh perenungan dulu begitu ya, bagaimana supaya audien itu atau orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Oke, kembali lagi ke sini bahwa untuk yang KNN itu tadi ya, kita lihat di grafik atau gambar kiri atas begitu ya. Jadi baik atau jangan kiri atas dulu, ke semua ini aja, semua gambar ini ya. Ini kita lihat bahwa seluruh gambar ini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar. Seluruh gambar ini merepresentasikan dari sejumlah data training begitu ya. Data latihan dengan 2 parameter atau 2 ciri begitu. 2 ciri dengan 2 kelas. Kok bisa dikatakan 2 ciri, 2 kelas? Bagaimana Tabu? Kelasnya itu yang mana? Jadi kelasnya itu adalah tanda lingkaran dan tanda positif itu. Tandanya kan cuma ada 2, itu ada nokta hitam Bu. Belum, bukan itu. Itu data uji. Jadi yang data uji itu adalah nokta hitam, sementara selain hitam itu data latih. Jadi kita bisa mengatakan di sini bahwa data ujinya cuma 1. Ya, saya nggak ingin ngomong sendiri ya. Kalian bisa langsung memotong saya ya, kalau misalkan nggak paham ya. Begitu ya. Jadi kita santai saja, jangan khawatir ya, santai saja. Untuk belajar sebuah metode begitu ya. Kita berdiskusi santai. Oke, ini ada 1 data uji. Data latihnya berapa ya?
Untuk yang ini sama apa tidak ya? Yang seluruh gambar ini ya? Atau yang atas kiri atas dulu itu ada berapa data latih? 16, Bu. 16. Yang ini yang lingkaran berapa? Yang plus berapa? Sepertinya sama-sama 8, 8, sama-sama Bu. 8 ya. Oke, sama-sama 8. Itu yang kanan atas juga sama, 16 juga. Kebanyakan yang malas ngitung. Kalian nanti mudah. Ayo coba Sama, dihitung. Bu. Iya, Bu. Sama, 16 juga ya. Sepertinya sama juga yang bawah ya. Ini artinya kita memiliki 16 data latih, 1 data uji. Jadi hampir sama seperti yang metode Navies kemarin ya. Kita memiliki berapa data latih? 10, Bu. 10 data latih, 1 data uji, kan begitu ya, ditambahi Bu Endah yang kemarin secara lisan itu tadi ya. Seperti itu. Jadi di sini kita memiliki 16 data latih, 2 kelas, yaitu kelas lingkaran dan kelas plus, begitu ya. Kalau yang Navies kemarin berapa kelas? 2, Bu. 2 juga, kelas apa dan kelas apa? Mamalia Mamalia sama dan reptil. reptil. Oke, mamalia dan reptil. Ya, Bu Enda kok sering sekali menggunakan 2 kelas ya, paling gampang menjelaskan konsep dari sebuah metode ya. Kalau sudah banyak ya agak repot begitu ya. Tapi bukan berarti bahwa apa harus 2 kelas ya Bu ya. Enggak, bisa berapapun kelasnya begitu ya. Begitu kalian sudah memahami konsep daripada metode yang digunakan, mau dikembangkan ke berapa kelas, ya oke-oke saja, enggak ada masalah begitu kan ya. Kayak kemarin kan Naif Bayes mau 3 kelas kan juga boleh. 4 kelas, 5 kelas, ya kan? Naif Bayes. Jadi tentunya kalian harus menentukan probabilitas dari keseluruhan kelasnya kan begitu ya, kelas yang ada dari data latihnya. Nah, nanti diambil mana sih probabilitas yang paling besar, yaitu yang nanti akan menentukan sebuah data uji masuk kelas mana. Jadi bebas-bebas saja mau kelas berapa jumlah kelasnya. Oke, sampai di sini. Kemudian ini ada masing-masing data itu memiliki 2 parameter atau 2 ciri. Kalau kemarin Naif Bayes kan punya 3 ciri, ya. Nah, makanya dimaksud dengan 2 ciri itu bagaimana ya? Ini ya, kan bisa diplot dalam grafik 2 dimensi kan berarti 2 ciri toh? Ya enggak? Jadi misalkan data ini. Ini berarti ciri yang pertama adalah 2, apapun lah angka 2 itu ya. Ciri yang kedua adalah 1 ya, sekitar kan ini kan segini ya. Ini kan ya 1. Jadi objek yang biru ini kalau saya tulis sebagai V1 itu adalah bisa kita tulis sebagai dalam vektor ya 2,1 gitu. Iya tidak? Iya, Bu. Iya, begitu ya, semuanya akan seperti itu. Jadi masing-masing objek, baik data latih maupun data uji, baik kelas lingkaran maupun kelas plus itu memiliki 2 ciri atau 2 parameter atau 2 fitur. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang karena ini kan 2 parameter atau 2 fitur, tentu kita bisa plot dalam sebuah grafik kartesius kan begitu ya, gampang. Nah kalau misalkan 3 parameter ya masih bisa lah ya, 3 dimensi. Kalau sudah di atas 3 parameter ngeplotnya kan nggak bisa atau angel, ya enggak? Nggak bisa, semakin sulit kan begitu ya. Kalau parameternya makin banyak ya nggak bisa digambarkan secara visual kan begitu ya. Ini parameter ini cuma 2, jadinya bisa kan begitu. Oke, kembali lagi ke sini. Untuk yang nokta hitam itu kan data uji ya, tadi Bu Enda sampaikan ya. Jadi metode KNN ini adalah menempatkan atau mengklasifikasi data berdasarkan data uji ya, berdasarkan kemiripan dengan tetangga terdekatnya begitu. Tetangga terdekat itu sampai berapa tetangga terdekatnya begitu. Kalau di sini yang gambar ini ya, yang gambar atas ini ya, kiri atas ini 1 tetangga terdekat. Itu kalian lihat lingkarannya itu. Sebenarnya nggak ada lingkaran itu ya, cuman supaya tahu itu berarti di radius 1 tetangga terdekat. Di radius itu berada 1 tetangga terdekat. Nah kalau ini ada 2 tetangga terdekat. Oh ya sebentar. Kalau ini 1 tetangga terdekatnya kebetulan itu kelas yang apa? Yang lingkaran apa kelas yang plus? Plus, Bu.
kelas plus. Ya, sementara yang ini, yang dua tetangga terdekat itu kelas lingkaran atau kelas plus, atau dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya, satu kelas lingkaran, satu kelas plus, kan begitu ya. Jadi kalau digambarkan secara visual, ya ini kebetulan bisa begitu ya, karena fiturnya juga cuma dua, kan begitu ya. Itu kita bisa lihat bahwa tetangga terdekat inilah yang pertama, yang paling dekat, kan begitu ya. Kalau ini nggak bisa dibandingkan begitu. Yang paling dekat tentu ini. Terdekat yang kedua tentu ini, kan begitu ya. Seperti itu, dan seterusnya. Nah, kalau yang bawah ya, tiga tetangga terdekat. Ini tiga tetangga terdekat. Nah, di tiga tetangga terdekat ini ada berapa lingkaran, ada berapa plus. Terdekat dengan apa sih? Terdekat dengan data uji loh ya. Terdekat antara apa dan apa sih? Antara data uji dengan data latih kelas apapun, begitu loh ya. Data uji dengan data latih kelas apapun. Begitu. Kalau yang bawah ini, yang kiri bawah, tiga tetangga, diambil K-nya tiga tetangga terdekat. Di situ kalau diambil tiga tetangga terdekat, ada dua data yang kelas lingkaran dan satu data yang kelas plus, begitu ya. Oke? Iya, Bu. Kemudian yang ini, apa yang 7 tetangga terdekat ini, ada berapa kelas lingkaran yang terdekat dengan data uji tersebut dan berapa kelas plus yang terdekat dengan data uji tersebut. 4 lingkaran dan 3 yang plus. Ya, 4 lingkaran, 3 plus, kan begitu ya. Seperti itu. Jadi, untuk menentukan sebuah data atau menilai sebuah data itu masuk dalam kelas mana, tergantung K yang diambil. Kalau satu tetangga terdekat yang diambil, maka noktah atau data uji ini masuk dalam kelas positif. Begitu. Kalau satu tetangga terdekat yang diambil, kalau K-nya diambil satu. Tapi kalau K-nya diambil dua, begitu ya. K-nya diambil dua, lah ini kalian lihat. Ada satu lingkaran, satu plus. Nah, berarti yang mana, bukan begitu ya? Bingung ya. Ya, jadi memang untuk K-nya genap itu jarang dan bahkan seringkali tidak digunakan ya. Seringkali di metode KNN itu diambil K-nya yang gasal supaya bisa menentukan, memutuskan begitu ya, memilih yang mana begitu. Kalau genap kan ada kemungkinan imbang kan seperti itu. Jadi hal ini bisa terjadi begitu. Jadi memang untuk metode KNN ini K-nya selalu diambil yang gasal begitu. Oke. Kemudian saya langsung yang gasal saja ya, yang 3 tetangga terdekat. Dilihat ini 3 tetangga terdekat. Di tingkat 3 tetangga terdekat ini, yang lingkaran ada 2, yang plus ada 1. Maka keputusannya adalah nokta hitam masuk dalam kelas lingkaran. Begitu. Jadi keputusan atau pengambilan keputusan dari KNN adalah berdasarkan banyaknya tetangga terdekat. Semakin banyak tetangga terdekat dalam kelas tersebut, maka data uji dimasukkan ke dalam kelas yang memiliki kemiripan yang dengan jumlah tetangga terdekat terbanyak, seperti itu. Ya, kemudian kalau kita mau menggunakan 7 tetangga terdekat, mungkin kalian protes ya, loh Bu Enda kok menggunakan 1, menggunakan 3, menggunakan 7, sing bener mau menggunakan berapa toh Bu, begitu ya. Saya tahu, sabar, itu pertanyaan nanti dulu saya jawab. Ini dulu, kalau 7 tetangga terdekat itu berarti yang lingkaran itu, ini masuk kelas mana ya? Kalau tadi kan Bu Enda sudah sampaikan kalau 3 tetangga terdekat, ini berarti noktah yang hitam masuk kelas lingkaran. Jadi ini kesimpulannya atau keputusannya masuk kelas lingkaran. Yang hitam itu ya, nokta hitam ini masuk, nokta hitam ini atau data uji masuk kelas lingkaran. Kalau ini berarti noktanya atau data ujinya masuk kelas plus. Nah kalau yang ini 7 tetangga terdekat berarti yang data uji atau nokta hitam ini masuk kelas apa? Lingkaran. Lingkaran, Bu. Lingkaran, banyak lingkaran ya, 4 ya lingkarannya ya. Yang plus 3 ya. Oke, jadi dia masuk kelas lingkaran. Jadi ini kan sebenarnya data yang sama ya, data latih yang sama, data uji yang sama, iya apa enggak sih semuanya ini? Iya apa enggak? Coba kalian amati, data latih yang sama, data uji yang sama kan? Iya apa enggak? Kan jumlah data sama kan? Lihat itu posisinya masing-masing, sama-sama semua kan?
Iya, Bu, sama, Bu. Ya, sama semua. Jadi ini semua adalah data latih yang sama dan data uji yang sama. Jadi pertanyaannya adalah, atau kalian tidak bertanya? Tentu penasaran ya. Ya terus K-nya gimana Bu? Yang mana begitu ya? Toh jawabannya beda kan begitu ya? Nggak sama terus itu jawabannya bisa plus bisa lingkaran kan begitu ya? Bisa plus bisa lingkaran kan begitu ya? Iya, jadi permasalahan dari metode KNN itu sendiri adalah memang menentukan nilai K, begitu ya. Ini kan data ujinya cuma satu, begitu ya. Data ujinya cuma satu. Oh ya, jangan lupa ya, data uji itu kan sebenarnya punya label atau punya kunci. Toh. Namanya ujian. Ujian lah pasti ada jawabannya toh. Jadi yang punya jawaban tidak hanya data latih, tapi juga data uji. Punya jawaban atau punya label atau punya target. Istilahnya seperti itu ya, sama ya. Seperti itu. Itu kan sebenarnya nokta hitam itu kan sebenarnya cuma pura-pura saja. Tapi kan sebenarnya kalian tahu toh, namanya data uji. Jadi metode sebuah metode yang masih istilahnya dibangun begitu tentu harus dilatih dan diuji. Nah, baik data latih maupun data uji itu harus memiliki label atau memiliki jawaban kalau misalkan itu latihan soal begitu ya. Atau memiliki kelasnya gitu boleh juga kata lainnya ya, begitu istilah lainnya begitu. Oke, seperti itu. Jadi artinya begini loh, karena data uji ini punya label atau punya kelas, berarti kan kalian sebenarnya sudah bisa menentukan apakah kalau diambil satu tetangga terdekat ini itu, di mana kalau diambil satu tetangga terdekat itu kan jawabannya plus ya, kalau menurut KNN ya. Halo? Kalau diambil satu tetangga terdekat, menurut KNN jawabannya plus. Tapi kalau diambil tiga tetangga terdekat, menurut KNN noktah tersebut lingkaran kan begitu ya. Kalau diambil 7 tetangga terdekat, menurut KNN itu lingkaran gitu. Tapi kan sebenarnya kalian sudah punya kuncinya atau megang kuncinya, ya apa enggak? Jadi jawabannya kalau dipakai menggunakan satu tetangga terdekat jawabannya plus begitu. Misalnya kuncinya plus. Misalnya kuncinya plus. Maka berapakah nilai K yang diambil? Misalnya kuncinya plus. Jadi yang benar berapakah nilai K yang diambil? Tentu yang ini. Ini salah kan? Nggak cocok kan? Ya apa enggak? Kuncinya plus kok. Saya tulis di sini. Kuncinya adalah plus. Nah, kalau plus tak cocok ya. Berarti kan sesuai gitu ya. Sesuai kan begitu. Kalau ini kan berarti sesuai antara kunci dengan jawabannya KNN. Ya, kalau diambil satu tetangga terdekat. Tapi kalau diambil tiga tetangga terdekat, nggak cocok berarti KNN ini. Yang salah apa? Kuncinya apa KNN-nya? KNN-nya yang salah begitu ya. Yang disalahkan selalu metode. Kunci dapat dari mana sih kunci ini? Halo? Kuncinya atau labelnya atau kelasnya itu kalian dapat sejumlah data itu kok dapat pasangan ini tuh parameternya ini maka ini begitu targetnya atau kelasnya itu siapa yang memberi label seperti itu. Kalau misalkan ini sebuah data rekam medis begitu, misalkan penyakit demam berdarah begitu atau penyakit jantung atau dan seterusnya begitu ya gejalanya berdasarkan rekam medis ya. Misalkan gejala A, B, C, D. Oh, penyakit demam berdarah level 1 atau tahap 1 begitu itu siapa yang menentukan? Dokter. Dokter. Jadi pakar begitu ya. Jadi tentunya kuncinya itu berasal dari pakar. Jadi pakarnya dianggap dewanya atau acuannya seperti itu. Jadi kalau metode salah metode nggak sesuai ya salah metodenya itu berarti dianggap pekerjaan daripada metode tersebut salah. Yang benar adalah pakarnya begitu. Oke, sampai di situ ya. Ada pertanyaan? Harusnya banyak ini. Ini saya masih menjelaskan konsep belum masuk matematikanya. Ya silakan bertanya. Tidak ada? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Berarti tadi kan Ibu bilang itu
yang menentukan itu adalah ahli atau pakar ya Bu? Mm-mm. Jika bukan mereka yang menentukan, apakah itu terbukti salah, memang salah atau Data bagaimana? yang kita miliki valid apa enggak gitu ya mungkin ya pertanyaannya ya. Jika Betul. bukan pakar maka data yang kita ya kan mereka yang tahu permasalahannya. Jadi kalian tidak boleh ya seorang programmer kalian kan engineering ya engineer seorang engineer kan begitu ya. Tidak boleh memberi atau istilahnya mengarahkan sebuah data atau sesuatu hal yang memang bukan bidang kalian. Bidang kalian kan yang merancang sebuah algoritma, begitu ya. Sementara topik atau permasalahannya, ya pakarnya tergantung. Kalau medis ya tentunya dokter kan. Kalau misalkan dalam bidang hukum ya mungkin jaksa, hakim kan begitu, ya. Atau bidang-bidang yang lain begitu. Bidang ekonomi kan pakar ekonomi, ya enggak. Jadi sejumlah data yang kita gunakan untuk melatih sistem yang kita bangun itu tentunya berasal kalau pembelajarannya ini kan pembelajaran supervised learning ya istilahnya begitu. Supervised itu berarti sebuah metode yang diberi pembelajaran dengan pengarah atau adanya target atau adanya kelas. Oh ini tuh kelas iki loh, ada pengarahnya seperti itu. Ada kelasnya, ada targetnya. Itu berarti pembelajaran supervised learning. Ini salah satunya begitu. Nah yang memberi kuncinya atau memberi ya kayak misalkan begini loh. Kalian itu posisinya misalkan sebagai seorang misalkan seorang ini ya kepala sekolah begitu. Sementara ada murid, ada guru bidang fisika begitu. Tentunya seorang kepala sekolah kan tidak mungkin serta-merta hanya karena membuat sebuah aturan atau kebijakan pembelajaran, maka kepala sekolah berhak memberi kunci jawaban fisika gitu. Nggak boleh kan? Ya apa enggak? Ya enggak apa-apa Bu kalau memang kepala sekolahnya itu memanglah bidang fisika ya iya sih. Seperti itu. Tapi kalau enggak kan enggak boleh gitu. Cukup jelas ya kira-kira ya? Iya, Halo? jelas. Oke, ya seperti itu. Oke, jadi dibandingkan dengan ini tadi ya targetnya begitu ya. Seperti apa, benar apa salah, sesuai apa tidak kan begitu. Ini cuma satu data uji. Kalau kalian memiliki, ini kan satu data uji ya, data ujinya yang nota hitam itu ya. Nah kalau misalkan punya 100, ya kacau kakek lah, 10 data uji, data latih akeh tentu lebih banyak data latihnya, 10 data uji. Saya coba menggunakan hanya 1 Bu. Dari 10 data uji tersebut, ternyata yang sesuai dari 10 data uji tersebut, yang ternyata yang sesuai itu maksudnya sesuai dengan kuncinya loh ya, antara KNN dengan kuncinya itu yang sesuai itu cuman 3 Bu, yang 7 salah gitu loh. Ya cobaan K3 begitu. Dicek ada K3 berapakah data uji yang benar. Oh, saya nyoba K-3 itu data uji yang benar itu maksudnya sesuai ya. Maksudnya Bu Endah benar itu adalah sesuai antara KNN dengan targetnya itu tadi, dengan pakarnya maksudnya. Itu yang sesuai naik Bu, jadi 8 begitu. Oh 8 begitu. Coba naikkan lagi begitu. 7 tetangga terdekat begitu. Dan seterusnya begitu. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya sampai setinggi-tingginya kesesuaiannya. Begitu. Oleh karena itu permasalahan KNN adalah mencari nilai K-nya itu tadi. Cukup jelas? Ini nggak programnya ya apa ya mungkin ya? Iya apa tidak? Yang kalian permasalahkan apa? Iya Bu, kayak gitu Bu. Nggak, kalian jangan mengkhawatirkan membuat program ya. Tapi sebenarnya begini loh ya. Kalau ada mahasiswa yang memang senang itu kan ya dari hati atau mungkin memang ada keinginan expert di dunia programming begitu ya. Ya ini menantang kalau menurut saya. Dibikin sendiri aja Bu, saya nggak pakai framework gitu. Itu lebih baik sih gitu itu. Ya, seperti itu.
Saya bikin sendiri aja Bu, begitu boleh. Jadi nanti nilai K-nya dicari begitu sedemikian sehingga kesesuaian antara seluruh data uji dengan targetnya itu sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, seoptimal mungkin begitu. Oke, sampai di sini bagaimana GNN? Gampang kan? Atau bingung? Ya silakan bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Belum, Bisa Bu. saya lanjut? Saya lanjut ya? Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini algoritma daripada GNN. Sebenarnya algoritmanya ini sudah saya jelaskan ya tadi ya. Ini namanya algoritma itu kan, algoritma itu adalah langkah-langkah kan begitu ya, untuk agar komputer begitu ya, atau mesin begitu ya, bisa melaksanakan tugasnya ya, gitu ya, tugas yang kita berikan sebagai manusia kan begitu ya. Yang merancang algoritma tentu manusia. Nah, algoritma itu kan sekumpulan jalan. Namanya jalan lah ya bebas. Tahu misalnya saya dari ITS mau ke UNER, mau lewat mana? Misalkan Mulyosari. Oh enggak, saya mau lihat lewat ini aja galaksi gitu. Boleh saja ya, bebas-bebas saja gitu ya. Algoritma itu. Oke, ini salah satu bentuk algoritma daripada KNN. Jadi yang pertama adalah tentunya kita membuat atau merancang atau memberi simbol-simbol begitu ya untuk data ujinya begitu sebagai Z gitu, parameternya adalah X aksen Y aksen gitu. Apa harus begitu Bu? Ya enggak harus begitu ya. Kemudian yang pertama menghitung jarak begitu ya, jarak tadi Euclidean distance ya, jarak antara data uji Z, data ujinya kan Z ya, kalau data ujinya itu kan Z cuma satu, kalau banyak gimana? Ya berarti ada Z1, Z2, berarti nanti sekumpulan, set himpunan kan begitu ya, ini kan cuma satu, begitu. Ya karena cuma satu, ya berarti hitung jaraknya juga cuman ini ya, satu data uji ya. Jadi dihitung jarak data uji ke setiap seluruh data latihnya. Begitu. Kalau secara matematis begitu. Jadi dihitung data uji, dihitung jarak antara data uji, vektor data uji dengan keseluruhan vektor data latihnya. Begitu. Jadi kalau dari gambar tadi itu berarti data ujinya kita sudah menghitung atau memiliki data bahwa jarak antara noktah ini ke sini berapa, jarak noktah ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa semuanya, Bin. Kita sudah punya, Bin. Tapi karena ini visual ya, bisa kita nggak perlu dihitung ya, ini kan kelihatan gitu ya. Karena cuma dua, nggak perlu dihitung kan kelihatan, makin deket ya makin, berarti D-nya makin kecil Bu, kan begitu ya, makin jauh malah nggak perlu dihitung lah, ya iya yang cuma 2 dimensi kan, seperti itu. Tapi kalau lebih dari 2 dimensi ya harus dihitung gitu ya, supaya tahu nilainya kan begitu ya, karena nggak bisa dilihat, diamati secara visual. Oke, begitu. Jadi dihitung jarak data uji dengan seluruh data latihnya. Jadi kalau misalkan kita memiliki 5 data uji, ya masing-masing data uji itu kita hitung jaraknya terhadap keseluruhan data latihnya. Begitu banyak, Bu, ya memang oke. Tapi kan sebenarnya perhitungannya cuman apa? Cuman tambah, kurang, kan begitu ya, kurang, kuadrat, akar kan gitu saja kan ya, diulang-ulang gitu. Tentu itu membosankan kalau kita hitung manual ya. Oleh karena itu kita harus membuat program gitu ya, agar komputer bisa membantu kita dengan sebegitu banyaknya data. Kalau datanya sampai misalkan ratusan gitu ya, 200 data latih, misalkan 10 atau 50 data uji begitu ya, dengan 10 parameter lah ya, itu ya, seperti itu. Oke, kemudian ini yang nomor 2 tadi jaraknya ya, jarak simpan dalam D begitu ya. Oke, nah kemudian nanti dipilih gitu ya jaraknya ya. Maksudnya adalah dipilih jarak terdekat begitu ya, dengan tetangga terdekatnya, dengan menentukan nilai K-nya tentunya begitu ya. Seperti itu.
Oke, saya rasa tadi sudah saya jelaskan ya untuk konsepnya. Ya ini contoh ini. Nah, contoh ini mungkin akan lebih paham lagi begitu ya. Ini contohnya. Ini data tadi sepertinya ini. Ya benar ya data tadi ya. Yang mana ini sudah ada angkanya begitu ya. Jadi ada data uji yang fiturnya adalah 3 dan 4 begitu ya. Kemudian data latihnya ditabulasikan begitu ya. Kemudian kelas yang lingkaran itu dinumerikan begitu ya. Lingkaran itu 1 begitu ya. Kemudian yang plus itu 2 begitu ya. Kalau kita lihat tabel ini ya. Seperti itu. Apa harus dinumerikan toh Bu? Enggak harus. Programnya sembarang toh. Mau dinumerikan boleh, enggak boleh juga. Kalau kelasnya itu tadi loh ya. Boleh dinumerikan, boleh enggak juga begitu. Nah, tadi kan kita harus menentukan jarak gitu ya, kemiripan gitu ya antara data uji dengan keseluruhan data latihnya gitu. Jadi kita bisa buat tabel seperti ini. Ya, data ujinya itu cuma 1 tadi itu ya. 3,4. Nah, parameter 1 3 atau fitur 1 3, fitur keduanya 4 begitu ya. Seperti itu. Ini data ini ya latihnya begitu, ini kelasnya begitu ya. Jarak data uji maksudnya ini dengan data latih pertama ini maksudnya. Yang ini nomor data ya. Diberi nomor boleh, nggak diberi nomor boleh begitu ya. Jadi jarak data uji ini ke data pertama begitu. Artinya ke sini ini kan ya, menggunakan Euclidean distance. Nah, jaraknya ketemu 3,6 sekian. Coba dicek ya. Satu aja ini. 3 dikurangi 1 kan begitu ya. 2 kuadrat 4. 4 ditambah 4 dikurangi 1 3 kuadrat. 4 ditambah 9 ya. 13 ya. Akar 13. Bener. Coba dihitung. Halo? Sudah? Betul, Bu. Betul ya, itu ya. Jadi itulah nilai D-nya itu dari jarak data uji terhadap data nomor 1 begitu. Ini jaraknya 3,6 sekian begitu ya. Kemudian jarak data uji terhadap data nomor 2 ketemu 3 sekian begitu dan seterusnya. Jadi memang satu data uji atau setiap data uji itu dihitung jaraknya terhadap keseluruhan data latihnya begitu. Nah, di sini kita mencoba 3 skenario nilai K, yaitu diambil 1 nilai K 3 dan 7. Apa hanya 3 atau Bu? Ya boleh sembarang. Ya, pesannya Bu Enda ambil gasal begitu ya, pada umumnya paper-paper gasal begitu ya. Kalau genap ya ada kemungkinan seimbang itu tadi ya. Jadi kalian bisa mencoba K1, 3, 7, atau lompat gitu boleh ya, nggak boleh, apa boleh lompat? Ya ini kan lompat 3, 5 nggak ada ya, begitu ya. Kalau datanya sampai banyak begitu ya, parameternya banyak gitu ya. Ya bisa lompat-lompat begitu ya, K-nya ya nggak harus urut begitu ya. Kalau dikelakukan manual tentu capek ini ya, melelahkan gitu ya. Ya dibuat programnya. Pusing bikin program Bu, saya belum paham Bu gitu, atau berat bikin program ya pakai framework. Jadinya begitu. Boleh apa tidak boleh, tidak ada yang melarang gitu. Tapi kalau tertarik ya bisa dibangun sendiri. Oke, seperti itu. Untuk framework-nya kalau saya tidak mengajari begitu ya. Contoh gini loh ya, misalnya ada sebuah aplikasi begitu ya. Tentunya harusnya itu tugasnya mahasiswa untuk memahami alat itu kan begitu ya. Tapi tugasnya seorang dosen pembimbing tentu menjelaskan bagaimana sih cara kerja alat begitu loh. Tapi mempelajari bagaimana sih cara megang, misalnya mau megang apa misalnya ya, gunting, bagaimana cara megang gunting, itu kan urusannya mahasiswa seperti itu. Termasuk misalkan mempelajari sebuah aplikasi tertentu ya, fitur-fiturnya di aplikasi tersebut itu ya tugasnya mahasiswa begitu ya. Itu banyak sekali macam-macam gitu ya. Macam-macam framework maksudnya Bu Enda begitu. Biasanya itu mahasiswa saya minta berkelompok begitu loh, supaya apa ya kerjanya bareng. Kok mempelajari sebuah aplikasi sendirian lah ya stres gitu ya. Nggak ngerti ki opo gitu ya. Padahal ya tinggal klik begitu ya.
Tapi karena ya belum familiar begitu ya. Bisa juga belajar dari kakak tingkatnya yang mungkin sudah belajar 1 semester begitu ya. Boleh begitu juga. Oke, seperti itu. Oke, diambil ini 7 ya. Nah, kalau misalkan diambil satu tetangga terdekat, nilai K-nya 1, itu data uji 3,4 itu masuk di ini ya, kelas apa? Kelas 1 atau kelas 2? Oh ya, sebentar sebelum dia itu ya, sebelum menentukan nilai K-nya ya. Ini sebenarnya yang paling dekat ya. Sudah maghrib ini ya. Oke, yang paling dekat itu data nomor berapa ya? Yang 3,4 ini paling dekat dengan data nomor berapa? 9, Bu. Nomor 9 ya, begitu. Nomor 9 ini ya yang paling dekat ya. Begitu. Jadi kalau diambil satu tetangga terdekat berarti nanti data 3,4 masuk kelas apa? Kelas 1 atau kelas 2? 2, Bu. Kelas 2. Jadi ngikuti data latihnya begitu ya. Tapi kalau misalkan diambil 3 tetangga terdekat, maka data uji tersebut masuk kelas mana? Masuk kelas mana? Yang paling banyak, Kelas 1, Bu. Kelas 1, ya kelas 1 ya. Jadi ini 2, terus ini 1, ini 1 juga ya, begitu kelas 1 dia. Seperti itu. Tapi kembali lagi ya, melihat ya kesesuaian ya antara keluaran ya, outputnya KNN ini dengan targetnya. Kan kalian punya targetnya kan, begitu benar apa enggak kan, begitu ya, dilihat kesesuaian. Oh, kalau ambil 1 ternyata nggak sesuai, Bu. Tapi kalau kesesuaian itu juga harus dilihat secara keseluruhan data uji yang kalian miliki berapa begitu ya. Jadi seluruh data uji yang kalian miliki itu yang sesuai berapa begitu. Itu nanti K-nya yang nanti akan jadi kesimpulan daripada penelitian kalian. Begitu? Gampang ya ini ya, KNN ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Banyak loh ya harusnya pertanyaan ya. Ini sama ya, cuma diurutkan saja. Oke. Iya, silakan bertanya. Saya mau tanya, Bu. Iya. Kan harus ada itu ya, Bu, kayak kuncinya gitu ya, Bu. Kalau misal, nah, kalau misal ada kasus, saya pernah baca itu skripsinya cutting yang deteksi TBC dari apa? Menggunakan X-ray, citra X-ray itu menggunakan klasifikasi ini, Bu. Nah, itu kan konsepnya kan pasti dari pengguna itu memasukkan kayak citranya. Nah, itu pasti dideteksi. Nah, itu maksudnya kunci jawabannya itu kunci jawaban yang seperti apa ya, Bu? Iya, jadi itu apa kasusnya apa? TB paru. Deteksi, iya, Apa? TB paru. TB paru. Jadi kemungkinan kalau saya lihat dari baik anak bimbing saya ataupun saat uji anak bimbing dosen lain, itu biasanya mahasiswa seringkali hanya menggunakan 2 kelas begitu ya, TB paru dengan normal begitu. Artinya dia memiliki dua jenis data, jenis ya bukan jumlah ya. Jadi dia memiliki sejumlah gambar citra X-ray. Misalkan 100 citra X-ray TB paru, 100 citra X-ray normal begitu. Nah, yang menentukan TB paru apa normal siapa? Ya radiolog loh. Jadi kalian minta data itu juga minta labelnya. Dok, ini gambar ini apa, Dok? Oh, ini TB paru. Oh, ini normal gitu. Itu kan. Oh Ngerti? iya, Bu. Paham, Ya, paham. seperti itu. Ya, mungkin teknisnya. Loh, kok iso dari citra kok? Nah, itu urusannya citra nanti ya. Kita bahas di citra ya. Semakin menarik ya sepertinya ya. Kalian nggak sabar ya segera mengerjakannya. Itu sih, Bu, hanya pengen tahu aja kemarin kayaknya kan dari citra kok bisa jadi matematis yang seperti ini gitu, Bu. Jadi dari citra itu kan gambar, Bu. Gambar kan kalau dilihat dari sini kan berarti satu data punya parameter. Ini kan satu data berarti kan satu citra toh. Kalau tadi dikaitkan dengan citra loh ya. Berarti ini kalian punya 17 citra kan begitu kalau ini citra ya.
gambar begitu, 17 gambar. 2 kelas, misalkan kelas 1 itu TB paru, kelas 2 normal, kan begitu tuh. Ya, satu data atau satu citra tentu memiliki kelas atau labelnya yang diberi oleh seorang radiolog kan itu ya, orang pakarnya. Nah, terus parameternya yang mana, Bu? Itu kan jadinya ya seperti itu. Jadi parameternya nanti kita bahas di citra gitu. Parameternya apa kan gitu ya. Fiturnya apa, cirinya apa gitu. Ya kita bahas di citra jadinya. Nanti jadinya panjang ya, di citra saja ya waktu kita Iya, kuliah Bu. citra. Oke, seperti itu. Yang mungkin nggak ngambil nggak KRS Citra, pengen belajar boleh loh ya. Bu Endek bebas ya. Kalian tuh mau ngambil mau nggak KRS-an ya nek online ya. Tapi nek offline juga boleh loh masuk juga ya. Bebas sih bebas. Kalau saya bebas sih. Cakar-cakar ya. Begitu ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini fungsi di MATLAB ada ya sebenarnya ya, kalian bisa menggunakan. Ada lagi sebelum masuk evaluasi? Cukup? CNN? Cukup? Iya, baik. Kita sholat dulu sebenarnya. Sebentar, sedikit lagi. Gini ya. Mungkinkah Bu, mungkin pertanyaan begini, mungkinkah Bu, saya itu sudah mencoba nilai kamu macam-macam Bu. Tapi akurasi itu kan kesesuaian antara keluaran KNN dengan target itu nggak nggak sesuai ekspektasi saya. Ya berapa ekspektasi kamu? Ya 90% lah Bu, begitu. Berapa paling bagus? 60 loh Bu, begitu. Nah, seperti itu. Itu adalah keluhan-keluhan yang seringkali saya dengar, begitu ya. Jadi ini kan ideal ya, kalian nggak terjun langsung ya. Kalau terjun langsung itu banyak hal-hal yang mengejutkan hal-hal seperti itu. Bu, saya itu sudah mencoba loh skanya itu banyak gitu ya. Sudah saya coba itu mulai 1 sampai seluruh data, total data berapa ini. Itu paling bagus ya. Itu akurasinya 70% gitu. Terus gimana? Mungkin begitu nggak kira-kira? Mungkin begitu nggak? Iya, mungkin aja, Bu. Mungkin aja kan begitu ya, mungkin aja. Terus caranya gimana? Gitu ya. Caranya gimana? Jadi ada sebuah teknik yang namanya cross validasi. Aduh, itu memang nggak disampaikan di kuliah ya. Ya apa mau disampaikan di mana? Atau kalian sudah pernah dengar di kuliah yang lain ya? Cross validasi itu ya. Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Jadi gini, gampangannya loh ya. Sedikit lagi ya. Gampangannya gini, misalkan kalian punya 500 data, total 500 data. Total 500 data. 400 digunakan untuk latih, 100 untuk uji. Begitu ya, 400 untuk latih, 100 untuk uji. Nah, dengan menggunakan metode KNN, ternyata kalian tidak mendapatkan akurasi yang sesuai harapan, begitu ya. 400 data uji tersebut tentunya kalian kan bebas memilih toh mana sebagai data latih. Wong kalian punya 500 data itu kan berarti kalau kalian membuat proporsi untuk data latihnya misalkan berapa persen kan begitu ya, 20% begitu misalkan, itu kan tapi pada umumnya biasanya proporsinya ya ini ya 80-20 begitu ya, 80% untuk latih, jumlahnya itu 80% untuk latih, 20% untuk uji begitu. Nah, yang 80% itu yang mana itu kan kalian sendiri toh yang menentukan. Ya enggak? Kalian punya 500. 400-nya data latih, yang mana yang 400 itu? Ya terserah saya kan, ya enggak? Terserah kalian kan. Ya enggak yang menentukan. Iya, Bu. Terserah kan begitu ya. Yang uji mana ya terserah saya juga kan begitu, atau saya random gitu ya terserah juga kan begitu ya. Seperti itu. Misalnya lo ya, percobaan 1. Data latihnya itu dari data pertama. Jadi kalian memberi nama data gitu, data 1, data 2 begitu ya. Kayak ini loh, data 1, data 2 gitu ya. Data 1 sampai data ke-400 itu untuk latih. Sementara data ke-401 sampai data 500 untuk uji. Itu percobaan pertama. Ternyata akurasinya 70%. Wis coba kae gak karuan gitu ya. Kemudian percobaan kedua. Ini ya teknisnya cross validasi ya.
Percobaan kedua, itu kalian menggunakan data latihnya, itu adalah data ke-11 sampai data ke-400, 400 berapa? 11 juga kan ya? 410, sorry, 410. Tetap 400 data kan? Ya apa enggak? Cuma digeser gitu loh posisi data latihnya. Ngerti nggak maksud saya? Tadi kan untuk percobaan satu kan data pertama sampai data 400 sebagai data latih, kan begitu ya. Nah sekarang data latihnya itu bukan data pertama, tapi data mulai ke-11 sampai data ke-410. Selebihnya data uji, begitu. Itu percobaan kedua. Percobaan ketiga digeser lagi, begitu. Data latihnya digeser lagi. Yang penting jumlahnya tetap, porsinya tetap 20-80%, begitu. Artinya kalian sudah melakukan apa ya atau mengubah konfigurasi data latih, data uji. Nah, itu yang disebut dengan cross validasi. Lah akeh Bu yang dikerjakan. Ya akeh, oleh karena itu kan 1 semester. Ya, begitu ya. Apalagi buat program sendiri. Nah, ya bagaimana? Cukup jelas ya kira-kira ya? Atau bingung? Kalau bingung ya nanti ya nanti ditanyakan lagi begitu ya, mungkin sama dosen pembimbingnya. Ada pertanyaan? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, ini dulu sebentar ya. Saya sholat dulu ya. Oke. Mungkin kalian juga Ya, bisa Bu. memikirkan pertanyaannya.
Cuma 2 kelas saja. Jadi citranya tentu sebelum masuk ke ini ya mesin klasifikasi yaitu GNN, tentunya harus diolah dulu dengan beberapa tahapan di pengolahan citranya begitu ya, mulai dari preprocessing, kemudian perbaikan kualitas, kemudian diakhiri dengan mengekstrak cirinya begitu ya, jadi mengambil ciri dari gambar tersebut. Nah, kemudian ekstraksi ciri menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix. Saya tentunya tidak bisa menjelaskan di sini karena itu di kuliah citra ya. Nanti kita bahas di sana. Oke, kemudian data ini ada di MIAS ya, MIAS dataset yang open juga. Kalian bisa mendownload di situ. Ada labelnya juga ya. Jadi bebas bisa dimanfaatkan. Ini keterangan datanya, ukuran citranya, jumlahnya 300 sekian begitu ya, dengan 209 normal dan 113 yang abnormal begitu. Yang sudah diverifikasi oleh radiologi tentunya. Radiolog, sorry ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini proses pengolahan citranya ya. Proses pengolahan citra, jadi melalui cropping ya, cropping region of interest tentunya ya. Jadi region of interest-nya ini berdimensi semula 1000 sekian sampai di crop. Ini cropping manual ya, jadi ada beberapa tahapan memang yang dilakukan secara manual. 128 kali 128 piksel di posisi mana? Jadi di websitenya itu ada koordinatnya ya. Jadi ada koordinatnya mana yang disebut sebagai pusat abnormalnya itu di posisi mana begitu. Kalau normalnya sih bebas ya dimanapun begitu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau tertarik ya silahkan menggunakan data tersebut. Oke, ini baru masuk. Jadi menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix dengan fitur jumlah fitur ya. Ada nggak di sini ya jumlah fiturnya apa ya? Berapa ya? Ini wavelet, sebentar. Ekstraksi fitur pakai Gray Level Co-occurrence atau wavelet atau dua-duanya ya ini ya? Kayaknya tadi saya sempat itu ada wavelet, Bu. Ada wavelet ya? Ada wavelet atau double ya? Atau dua ya? Dari sini ya? Enggak ya? Oh, wavelet ini ya, wavelet ya, bukan menggunakan GLCM, Gray Level Co-occurrence. Ini cuman ini ya, penelitian sebelumnya, begitu, penelitian yang sudah dilakukan orang lain begitu mungkin ya. Dia bercerita begitu, menggunakan GLCM ini kan yang siapa ini ya, Sadas Sifam ini ya mungkin ya, dia bercerita itu ya, menggunakan GLCM, sementara yang ini Anggrek menggunakan transformasi wavelet. Oke, transformasi tergantung ini ya, berapa level yang digunakan ya. Kalau ini sampai berapa level? Ada 3 level dekomposisi, di mana kalau level 1 berarti kita nanti memiliki 2 himpunan nilai koefisien waveletnya begitu ya, di mana himpunan tersebut kita bisa reduksi menggunakan fitur statistik, biasanya mean dan standar deviasi dari koefisien wavelet begitu ya, koefisien aproksimasi dan koefisien detail bisa diambil seperti itu kalau level 1. Level 2 berarti yang koefisien aproksimasinya dibagi lagi, dipecah lagi begitu, jadi semakin banyak parameternya nanti fiturnya begitu. Sampai di level 3 ini ya, Anggrek ini ya, saya lupa ini di mana dia, level 3. Kemudian, jadi banyak sekali yang dia lakukan begitu ya. Jadi ya pemecahan citranya begitu ya. Yang A ini level 1, kemudian yang B level 2 dan seterusnya. Sampai level 6 begitu ya. Jadi masing-masing level itu nanti akan memberikan sejumlah parameter atau sejumlah fitur begitu ya, masing-masing level. Di level 1 kita dapat 2 fitur begitu ya, kalau diambil ini diambil energi ya, energi dan standar deviasi begitu. Kalau di level 2 tentunya makin banyak juga begitu ya parameternya. Lah ini masing-masing percobaan ini K-nya dicari begitu ya.
K-nya dicari. Percobaan A, B, C ini juga ini nggak dilakukan cross validasi ya ini ya. Karena mungkin akurasinya sudah cukup bagus ya ini ya. Akurasinya berapa? Oh ini ya, ini dicoba beberapa nilai K begitu ya. Ya, ini genap juga dicoba begitu ya. Ternyata genap yang ada masalah begitu ya. Tapi lebih aman memang kasal ya, kita menggunakan nilai K yang kasal begitu. Ini adalah nilai akurasi ya. Ya, ini nilai akurasi ya. Pada level 3 yang terbaik yang ditampilkan di sini. Sebenarnya dia mencoba mulai level 1, level 2, dan seterusnya. Sampai 6 level itu dia mencobanya. Begitu hasil terbaiknya ya, mungkin bisa dilihat di kesimpulan ya. Hasil terbaiknya adalah di level dekomposisi 3, begitu. Ini masih di tahapan pengolahan citranya. Kalau yang ini adalah hasil kinerja daripada KNN-nya itu tadi ya. Jadi akurasinya 96,8%, spesifisitas dan sensitivitas. Apa itu spesifisitas dan sensitivitas? Ya, nanti kita bahas ya. Tapi mungkin yang paling penting ya ini akurasi begitu. Jadi spesifisitas itu adalah detail kinerja begitu. Jadi ini di breakdown begitu loh ya. Di breakdown yang normal itu kan bisa jadi toh, misalkan akurasinya tinggi tetapi tingginya itu di satu kelas tertentu gitu, ada kemungkinan begitu kan ya. Sementara kelas yang lain itu kurang bisa mengenali. Nah, oleh karena itu kita menggunakan variabel spesifisitas dan sensitivitas begitu, alat ukur yang lain begitu untuk lebih detail bahwa oh yang kelas ini kelas A begitu, ini akurasinya berapa, kelas B akurasinya berapa begitu. Kalau sensitivitas itu berarti kelas yang dituju dalam hal ini adalah yang abnormal itu ya. Tujuan dari ekstraksi fiturnya adalah untuk mengekstrak yang kelas abnormal. Nah, ini sensitivitasnya ternyata sampai 100%. Begitu. Berarti ini artinya kelas yang satunya begitu ya, itu kurang bagus begitu, atau yang menyebabkan akurasi. Akurasi ini kan total ya dari seluruh kelas kan begitu ya. Akurasi itu kan kesesuaian antara outputnya metode klasifikasi yang kita gunakan dengan target begitu ya, atau dengan diagnosanya pakar kan begitu ya, seperti itu. Jadi karena ini ada 2 kelas begitu ya, sebenarnya cukup saja akurasi, tidak ada masalah. Cuman kalau ditambahi lebih detail lagi, kalau 2 kelas masing-masing akurasinya berapa begitu, itu kita biasa menggunakan istilah sensitivitas dan spesifisitas. Seperti itu. Kemudian ada ini apa? Oh, ini sama juga ini ya. Kemudian ini oh ini ya, gabungan antara FASI dan KNN ya. Jadi FASI kalian belum dapat ya. Ya mungkin nanti kita akan belajar selanjutnya FASI ya. Di minggu ini keberapa ya? 3, Bu. Minggu 3 ya. Mungkin ke minggu ke-5 mungkin ya. Minggu ke-5 begitu. Atau besok gitu, minggu ke-4. Harusnya besok ya, tapi decision tree-nya belum saya sampaikan. FASI, jadi setelah ini kita FASI, setelah FASI ini ya, ANN ya, Artificial Neural Network, karena nanti dilanjutkan oleh Bu Riris Deep Learning ya kan, gandengannya atau lanjutannya ANN kan Deep Learning begitu. Jadi saya letakkan di akhir begitu supaya lebih nyambung ke materinya Bu Riris ya. Nanti begitu. Jadi banyak sekali metode yang ya mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya begitu ya. Karena ya kurang waktunya begitu ya, tidak ada waktunya itu. Ini yang menggunakan FASI, jadi gabungan antara FASI dengan KNN itu tadi. Mungkin nanti kalau saya sudah bahas FASI, saya balik lagi ke NN begitu ya untuk mengaitkannya begitu ya. Kalau saya sekarang langsung ngomong FASI itu apa, ya kita harus ke FASI-nya dulu gitu, baru menggabungkan dengan FASI. Oke, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan mungkin? Kembali ke materi lagi. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tadi kan
kalau saya melihat dari contoh jurnalnya itu seperti yang tadi yang mamografi itu harus dilakukan pengolahan data terlebih dahulu ya Bu. Iya kan, objeknya citra, jadi dilakukan pengolahan citra lebih dulu. Kalau objeknya sinyal, ya pengolahan sinyal lebih dulu gitu. Oh, yang ingin saya tanyakan adalah apabila tidak digunakan pengolahan dan langsung digunakan KNN itu apakah bisa dan seberapa berpengaruh gitu, dan apakah Tergantung kalau objeknya apa. Maksudnya misalkan objeknya apa? Misalkan objeknya, karena kan berbeda, objek juga berbeda penanganan kan begitu ya. Misalkan objeknya citra langsung masuk dicemplung nol saja begitu ke KNN gitu misalkan, begitu kah? Iya Bu. Ya, jadi begini. Kalau objek, misalkan kita langsung aja ya, objeknya citra begitu ya. Tadi kan contohnya citra yang berdimensi berapa tadi itu? Anggrek tadi itu ya. Ini ya, dimensinya berapa kali berapa tadi itu citranya? 1000 sekian ya. Sebentar, yang atas ya berarti ya. Sebelum di crop ya. Setelah di crop 100 sebelumnya ini, kemudian kalau misalkan tidak dilakukan pengolahan, jadi cropping ini kan memang salah satu tahapan begitu ya, salah satu tahapan pengolahan kan, preprocessing kan begitu ya. Kalau tidak dilakukan tahapan, berarti data yang kita miliki ini kan, ya enggak. Dimensinya kan 1024 kali 1024 piksel. Ya, 1024 kali 1024 piksel. Jangan lupa bahwa citra, saya belum masuk citra ya. Kapan-kapan saya juga mau mengganti ya yang libur itu juga ya. Jadi citra itu adalah kalau kita pandang secara matematis itu adalah matriks 2 dimensi ya. Elemen matriksnya itu adalah intensitas diskrit dari apa ya, derajat keabuan dari sebuah gambar begitu, atau warna dari sebuah gambar gitu. Yang sebelumnya kontinu, namanya intensitas cahaya itu kan kontinu begitu ya. Setelah melalui sebuah proses yang disebut sebagai digitalisasi, maka intensitas cahaya menjadi diskrit begitu. Satu nilai begitu, tidaklah kontinu begitu, satu pikselnya. Jadi tentunya proses digitalisasi itu kan ada dua tahapan ya, yaitu yang pertama adalah digitalisasi spasial, jadi lembar atau kalau kita katakan buku gambar kalau gitu, misalnya gambarnya buku gambar itu kita gunting, kita potong-potong begitu. Jadi kanvasnya itu loh ya, kita potong-potong gitu. Itu digitalisasi spasial. Tapi tidak hanya dipotong kanvasnya, tapi warna di dalam kanvas, hasil potongan itu juga sebelumnya tentunya kontinu, intensitas cahaya kontinu. Jadi satu potong gambar yang ada warnanya di dalam satu potongan itu juga kita diskritkan, yang disebut sebagai digitalisasi intensitas. Jadi ada dua tahapan, digitalisasi spasial dan digitalisasi intensitas. Artinya satu piksel dianggap sebagai satu potongan gambar begitu. Yang warnanya juga satu angka gitu, yang mewakili warna atau intensitas tertentu begitu. Satu angka menyatakan warna tertentu begitu. Jadi kalau ada gambar berdimensi yang berarti ini kan sudah digital ya, citranya sudah digital. 1024 kali 1024 piksel berarti ada 1024 kali 1024 potongan gambar. Ya, dengan masing-masingnya memiliki satu nilai masing-masing potongan. Berarti ini ada 1024 kali 1024 potongan. Atau 1024 kali 1024 nilai. Satu gambar loh ya. 1024 kali 1024 itu piro toh? Itu berapa ya? 1000 itu kan oleh 3 ya, kali 0,3. 1 juta ya berarti ya. Satu gambar 1 juta nilai kan artinya, iya apa enggak? Halo, satu gambar 1 juta nilai kan ini berarti. Satu gambar ini 1 juta nilai. Artinya satu data 1 juta fitur. Kalau enggak dia apa-apa no. Satu gambar 1 juta fitur. Tadi contoh KNN, satu data, gambar kan data atau maksudnya ya. Satu data berapa fitur tadi? 2 kan cumaan ya. Ya enggak. Yang KNN tadi. Ya, KNN tadi kan satu data, maksudnya kalau ini gambar ya satu gambar itu dua fitur kan begitu kan, cuma 2 XY gitu aja kan ya. Tapi kalau di gambar yang tadi
Kalau gambar berarti satu data, satu gambar itu 1 juta fitur. Kalau dianggap sebagai fitur loh ya itu ya. Ya nggak bisa dianggap sebagai fitur lagi kayak apa iki, ireng-ireng iki. Ini background-nya kan. Terus ini buat apa? Kalau nggak diolah. Ya nggak, kan nggak penting gitu loh. Nggak penting terus masuk ke NN, bingung nggak NN-nya? Terlalu banyak yang dia harus pikirkan kan begitu. Kayak orang itu nggak penting tapi kamu harus ingling gitu. Misalnya lo ya, kamu harus ingat untuk mengenali orang kan harus diambil ciri uniknya kan begitu tuh. Ya Bang, kenapa sih kok perlu diekstrak gambar itu? Ya karena dia mengandung banyak ini apa atau membawa banyak parameter begitu, banyak variabel di dalamnya. Termasuk karakteristik uniknya ada di dalam gitu loh. Cuman yang mana ya itu karena itu kita ekstrak gitu loh. Begitu kira-kira. Lah kalau 1024 kali 1024 piksel lah termasuk ini toh. Ya, termasuk item ini, termasuk ini ya kan? Kan seperti itu. Terus ini kalau ini melalui pengolahan di crop gitu saja. Di crop 128 kali 128. 128 kali 128 itu masih banyak juga loh, Ci. Sekitar 10.000 fitur kan kalau dianggap sebagai fitur loh ya iki ya. Begitu. Nah, kita merasa bahwa itu masih besar, masih ada hal-hal yang nggak penting mesti di situ. Harus kita ekstrak kembali menggunakan apa? Kalau di sini menggunakan transformasi wavelet. Ada juga penelitian yang lain menggunakan gray level concurrence matrix, begitu. Begitu kira-kira ya. Kalau tidak diekstrak, ya boleh. Tapi gini loh, logikanya ya, kayak orang ya disuruh mengenali sesuatu, tetapi parameter yang digunakan atau variabel yang digunakan banyak. Misalnya begini loh, kalian mencari rumah temannya. Rumah teman cirinya apa? Cirinya, kalian mau menyebutkan semuanya. Temboknya berwarna putih, pagernya seluruhnya kalian sebutin. Termasuk kamar, jumlah kamarnya 3, penting nggak gitu itu? Misalnya, kan nggak tampak di luar, tapi kan bener, nggak salah kan? Ya nggak, untuk mencari tujuannya untuk mencari rumah dari luar gitu kan, nggak penting kan artinya untuk menyebutkan jumlah kamar 3 begitu. Anggota keluarga 5 begitu misalkan. Atau di dalamnya ada misalkan apa? Ada taman belakang begitu. Atau ada musola begitu. Penting nggak untuk mencari rumah begitu, hanya untuk mencari rumah mau bertamu begitu. Salah nggak orang menyebutkan bahwa parameter atau fitur rumah itu adalah itu? Ya benar. Tapi untuk tujuan hanya bertamu kan jadinya kurang relevan begitu. Yaitu analoginya. Paham? Baik Bu, paham. Berarti intinya dilakukan pengolahan ini untuk mengisolasi hal yang penting untuk klasifikasi di KNN-nya, Bu. Iya, untuk mengekstrak hal yang penting. Ya namanya fitur itu mesti hal penting begitu loh. Tapi kembali lagi sudut pandang. Kalau menurut saya penting semuanya kok. Ya bisa begitu juga yang itu tadi ya. Ya kita harus fair lah ya. Mau tujuannya apa begitu loh ya. Meskipun ya ini di dunia ini kan ya namanya penelitian yang Bunda sampaikan ya. Penelitian itu kalau kita melihat misalnya gajah objeknya, kembali lagi gajah. Pas kita megang telinga gajah itu lebar, tipis gitu kan. Iya, apakah fitur wavelet ini bagus Bu? Memang bisa menangkap ciri daripada abnormalitas mamogram. Ya kita manusia itu kayak orang buta gitu ya. Megang apa yang bisa begitu. Itu yang dilakukan. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalian, saya boleh nggak pakai ini untuk penelitian saya? Boleh saja, silakan. Ini bebas kok ya data ya. Saya ganti aja itu, ekstraksinya boleh. Atau kayaknya saya ganti naive bias, boleh juga. Jadi kan banyak sebenarnya. Untuk apa kesempatan begitu ya penelitian. Jadi jangan khawatir begitu ya. Apa sudah semua diteliti, banyak yang belum dicoba. Ekstraksi ciri menggunakan yang lain juga banyak begitu. Ekstraksi ciri bentuk bisa begitu. Jadi banyak sekali dengan kuliah sistem cerdas ini nanti dan juga Citra misalkan kalau mau cepatnya Citra kalian banyak sekali yang bisa kalian coba begitu. Yang sudah dilakukan apa? Tentu harus dibaca dulu ya, harus melakukan studi pustaka tentunya. Oke, begitu ya. Saya ini nggak sempat menjelaskan decision tree ya.
Di bawahnya ada dibaca sendiri ya kayaknya ya. Atau kapan kita diskusi ya? Besok itu minggu ke-4. 45 Fazi, 67 jaringan saraf tiruan. Enggak ada ini decision tree, ayo dibaca sendiri. Atau kalian ini ya kapan kita diskusi ya, monggo lah. Saya menyempatkan waktu untuk kalian mungkin mau diskusi. Jadi ini juga salah satu metode yang bisa digunakan untuk klasifikasi ya. Masing-masing metode itu keunggulannya tentu memiliki kelemahan dan keunggulannya. Ini ada evaluasi KNN ya, yang mungkin kalian bisa baca ya. Apa ini di sini tertera kelemahan dan keunggulannya ya. Jadi kalau di KNN ini tentunya dalam memprediksi atau melakukan klasifikasi kita melibatkan seluruh data latihnya, begitu. Jadi artinya proses prediksinya atau proses klasifikasinya kalau datanya sedikit ya cepat ya, tapi kalau datanya banyak ya agak lama begitu ya. Ya tergantung pembandingnya apa. Kalau pembandingnya yang apa tidak melibatkan seluruh data latih dalam memprediksi atau mengklasifikasi, ya cepat. Semua itu kan menilai itu kan harus dibandingkan gitu, ada pembanding kan begitu ya. Itu untuk mungkin kelemahan daripada KNN ya. Tapi untuk proses pelatihannya cepat karena hampir tidak ada ya, tinggal digunakan saja begitu ya. Seperti itu. Yang mungkin rumit ya mencari nilai K yang sesuai itu tadi. Seperti itu, baca sendiri itu decision tree. Nah, di decision tree ini waktu saya sudah habis ya sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa. Kalian capek kah? Bagaimana? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke, ya sudah. Ya sudah dibaca sendiri saja ya. Mungkin sedikit decision tree ya. Jadi decision tree ini adalah salah satu metode klasifikasi berbasis supervised learning juga begitu ya. Nah, tadi supervised, yang unsupervised kapan Bu diajari Bu? Mungkin saya di ANN ya, saya akan memberi materi self-organizing map, itu salah satu dari metode unsupervised learning. Tanpa ada targetnya begitu. Seperti itu. Ini kalau di decision tree ini adalah sebuah metode yang apa ya? Yang bisa menggambarkan jalur pengambilan keputusan secara visual dalam wujud pohon keputusan atau dalam wujud rute jalan begitu ya. Nek pohon ya relatif, nggak pohon juga nggak pohon kok begitu ya, masalah sudut pandang aja ya. Dalam wujud rute jalan begitu loh ya. Jadi yang kalau KNN itu untuk menentukan dia masuk kelas mana atau mengklasifikasi itu kan ya pokoknya masuk dalam jarak, rumus jarak kan gitu aja ya. Nggak ada rute jalannya gitu ya. Rute jalan, maksudnya rute jalan apa tuh Bu? Rute jalan yang mengkaitkan fitur mana sih yang dia itu pertimbangkan lebih dulu begitu. Fitur mana sih yang nanti dipertimbangkan di akhir begitu. Kalau di decision tree tergambarkan begitu. Jadi begini, jadi decision tree itu nanti kita akan menghasilkan sebuah pohon atau rute jalan ini, pohon keputusan itu. Jadi ini adalah parameter-parameternya. Ini contoh misalkan ini data ya. Saya nggak bahas ini nih ya teknisnya ya. Saya cuma gambaran umum saja bagaimana decision tree yang melakukan klasifikasi gitu ya. Ini contohnya adalah 14 data latih begitu ya dengan 4 fitur, yaitu ini Outlook ya, kemudian ada temperatur, ada ini kelembapan, kemudian ini berangin apa enggak begitu ya, untuk menentukan seseorang maintenance apa enggak begitu ya. Menentukan orang mau maintenance apa enggak ditentukan berdasarkan 4 parameter ini. Begitu. Kalau kalian lihat di sini parameternya semuanya kategori ya, yaitu kualitatif ya. Kalau kuantitatif apa enggak bisa Bu? Bisa ini. Jadi ini cuma contoh sederhana saja begitu. Oke, kalau dari ini ya, dari data latih sama juga setiap metode klasifikasi supervised learning mesti ada data latihnya kan begitu ya. Jadi kalau di decision tree dari data latih ini melalui algoritma yang disediakan oleh decision tree nanti akan terbentuk sebuah jalur atau jalan begitu ya. Sedemikian sehingga
data ujinya itu akan mendapatkan atau dilabeli masuk dalam kelas mana. Jadi jalurnya itu kelihatan gitu loh maksudnya. Tidak hanya jawaban atau output, oh yes, no. Play tenis, yes, no. Tidak hanya itu aja, tapi ada jalannya gitu. Nah jalannya itu bentuknya kayak gini. Ya, jadi mungkin kalian bertanya, kok iso Outlook dulu toh Bu? Gitu ya. Jadi ternyata ini Outlook itu sebagai root-nya, begitu ya. Sebagai akarnya begitu atau sebagai artinya ini adalah sebuah variabel utama yang harus diamati atau dipertimbangkan lebih dulu sebelum melakukan klasifikasi. Jadi dia bisa menampilkan variabel mana sih yang penting. Artinya Outlook penting begitu untuk harus diamati lebih dulu. Begitu. Outlook ini sedang apa ini? Apakah cerah, apakah berawan, apa hujan begitu ya? Seperti itu. Tergantung. Oh kalau Outlook-nya ini cerah, ya harus dilihat kelembapannya, baru kelembapannya. Setelah kelembapannya, ya dilihat kelembapannya apa, tinggi apa normal. Kalau normal berarti dia maintenance, begitu. Kalau Outlook-nya ini apa berawan, oh berarti pasti maintenance kok, begitu. Apa benar sih begini? Mungkin kalian bertanya, apa benar ya pohon ini ya? Coba aja, kalau Outlook-nya itu berawan, itu selalu maintenance nggak sih? Coba ini, Outlook-nya overcast ya berlawan. Yes, ini juga yes, ini yes, yes, yes ya kan ya, begitu kan ya. Seperti itu. Ajaib ya mungkin ya, loh kok bisa pas ya gitu. Atau dipas-pasin atau gimana? Enggak, jadi ada memang ada algoritmanya begitu untuk menentukan mana sebagai root, mana sebagai node-node selanjutnya begitu. Oke, jadi ini enggak simsalabim tiba-tiba, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi perancangan pohon keputusan ini jadi ada sebuah langkah-langkah atau algoritmanya begitu. Ya, jadi ada yang parameter di decision ada entropi dan informasi gain begitu. Tapi nanti aja lah ya. Nanti dibaca sendiri, ini ada contohnya, pelan-pelan menghitungnya juga ada, pelan-pelan pembuatan pohonnya juga ada. Begitu. Jadi nampak apa jalurnya begitu. Nah dari pohon itu nanti kita bisa membangun sebuah aturan begitu ya, aturan if else tentunya kan begitu toh. Jadi kalau menentukan klasifikasi kan dari pohon itu kita bisa membangun if else dari pohonnya. Mana ya? Kapan yes? Kapan main tenis yes? Ya artinya jika outlook-nya ini apa cerah, kemudian kelembapannya normal begitu. Nah, seperti itu. Atau jika outlook-nya itu hujan, anginnya itu tidak ringan begitu ya, maka ya pasti. Kalau enggak ya berarti ada jalur lain begitu ya. Apa nanti kalian bisa lihat. Jadi dari pohon keputusan ini kita bisa menyusun begitu ya, menyusun sebuah aturan begitu ya, rule begitu. Untuk menentukan sebuah objek itu masuk kelas mana. Begitu. Contohnya ya ini beberapa artikel yang sudah publish dari kakak tingkat kalian itu decision tree ada digabung dengan adaptive boosting, gak karu-karuan ya gabungnya ya. Ya, sudah ya, capek ya. Bu Endah. Ya silakan. Mungkin saya izin memberikan masukan Bu. Ya. Kan ini teman-teman juga merasa kalau metode ini kan juga pengen dijelaskan gitu Bu. Atau mungkin kalau misalnya masih belum ada waktu untuk PHL lagi, apakah Bu Enda berkenan Bu untuk menjelaskannya lewat video seperti itu Bu, nanti diupload di aula, jadi bisa ditonton berulang-ulang oleh kami. Seperti Oke, itu, ya Bu. saya akan berusaha ya membuat videonya ya. Saya akan menyempatkan waktu begitu ya. Meskipun sebenarnya saya kurang senang ya kalau dengan membuat video itu. Kenapa? Ya saya itu senang kalau apa ya ada nanggepin kayak gitu lah ya. Lebih senang yang live begitu. Tapi ya enggak apa-apa, nanti saya coba dulu ya untuk menyempatkan waktu saya untuk membuat videonya. Ya, baik, mungkin itu ya. Ini ya, ini salah satu contoh artikel dari kakak tingkatnya menggunakan decision tree. Dan membuat aplikasi Android-nya ini ya kayaknya ya dia ya. Oke, mungkin seperti itu saya akhiri ya kuliah kita.
banyak sekali metode, ada support vektor mesin. Mungkin kakak tingkat kalian bisa baca itu semua, itu ya sepertinya tidak bisa disampaikan di kuliah begitu ya. Termasuk ini kakak tingkat kalian yang angkatan 2018 menggunakan metode deep learning ya, yang tahun kemarin itu malah nggak ada kuliahnya deep learning itu ya. Tapi belajar sendiri sekarang menggunakan metode YOLO, you only look once, singkatannya ya. Ada juga menggunakan faster RCNN, ada juga menggunakan single shot multipoke detektor, begitu itu semua juga belajar sendiri ya, pada akhirnya begitu. Oke, mungkin bisa juga diskusi dengan dosen pembimbingnya begitu ya, untuk memahami metode. Baik, kalau begitu saya akhiri kuliah hari ini begitu ya. Banyak sekali yang harus saya sampaikan, memang materinya sangat padat begitu ya. Disampaikan di sini. Kalau di informatika itu FASI itu satu mata kuliah sendiri gitu ya. Saya ngajar di informatika juga. Kemudian ada ANN juga sendiri, deep learning itu sendiri lah. Ini jadi 1-2 SKS. Loh, bingung ini dosen disampaikan. Ini jelas noy bingung jadinya. Gitu, yang mana sedikit-sedikit aja diambil. Oke, baik, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan, monggo kita diskusi-diskusi, bisa bebas ya. Gitu. Nah, kita janjian aja nanti. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.